Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iftitha Rahmi, MPSI. Saya merupakan dosen di Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal juga dengan PDD UKT-PT, khususnya dalam aspek pengajaran. Bidang keahlian saya adalah psikologi pendidikan, sehingga saya mengajar beberapa mata kuliah yang terkait dengan psikologi pendidikan, seperti psikologi sekolah, psikologi keluarga, psikopatologi perkembangan, psikologi konseling, psikologi dan pendidikan anak berkebutuhan khusus, serta modifikasi perilaku. Adapun teknik yang akan saya gunakan pada setiap mata kuliah yang saya ajar adalah DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Psikologi dan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Mata kuliah Psikologi dan Pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus merupakan mata kuliah yang membahas mengenai sejarah perkembangan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, isu-isu dan arah pendidikan khusus, serta strategi pengajaran anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini juga mengkaji tentang batasan pengertian, karakteristik, dampak gangguan, dan intervensi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan untuk semester 6 di Fakultas Psikologi, dan tidak ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah ini. Namun, mahasiswa diharapkan sudah menguasai dasar-dasar asesmen, prinsip-prinsip pembelajaran, dan modifikasi perilaku ketika mengambil mata kuliah ini. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, yang terdiri dari 16 kali pertemuan, yaitu 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan 10 kali pertemuan di kelas, dan 4 pertemuan di luar kelas dalam bentuk problem-based learning. Adapun bahasa pengantar yang digunakan dalam mata kuliah ini merupakan bahasa Indonesia. Namun, bacaan wajib dan bacaan pilihan mahasiswa terdiri dari sumber buku dan artikel jurnal terkini yang berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia. Dengan mengikuti mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ini, mahasiswa diharapkan mendapatkan luaran sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, isu-isu, arah pendidikan, dan strategi pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa konsep pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan asesmen psikologi pada anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu merancang intervensi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip diagnostik dan kode etik psikologi. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, yaitu sejarah perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus, isu-isu dan arah pendidikan khusus, dan strategi pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Berikutnya kita akan membahas mengenai teori dan pendidikan untuk anak dengan gangguan fisik seperti gangguan ortopedik atau kondisi lain yang mempengaruhi kondisi fisik. Lalu ada tentang anak dengan gangguan perkembangan seperti autism spectrum disorder, intelektual disabilitas, dan attention deficit and hyperactivity. Berikutnya kita juga akan membahas teori dan pendidikan untuk anak dengan gangguan sensori seperti gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, atau yang memiliki gangguan lebih dari satu. Lalu kita juga akan membahas teori dan pendidikan pada anak dengan gangguan emosi seperti tunalaras, oppositional defiant disorder atau ODD, lalu juga ada gangguan kecemasan dan bipolar. Nah, berikutnya juga ada materi mengenai asesmen psikologis pada anak berkebutuhan khusus, dan berikutnya kita akan membahas dalam bentuk project-based learning, yaitu merancang laporan intervensi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan prinsip diagnostik tentunya. Mata kuliah ini menerapkan sistem blended learning dengan perkuliahan secara hibrid, yaitu dengan luring tatap muka di kelas dan juga perkuliahan secara daring menggunakan aplikasi Zoom ataupun dengan menggunakan Google Meet.
Selain itu, di mata kuliah ini juga menggunakan LMS berupa e-learning untuk mengupload materi dan tugas kepada mahasiswa. E-learning juga dapat digunakan untuk mengupload dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh dosen dan melakukan diskusi pada forum yang terdapat dalam e-learning. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai DIA atau Delivery, Interaction and Assessment yang saya gunakan pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Yang pertama mengenai delivery. Ada 3 metode yang saya gunakan dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa. Yang pertama menggunakan ceramah. Dalam metode ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat materi yang saya sampaikan. Biasanya saya juga menggunakan buku, artikel jurnal, video YouTube, atau sumber informasi online lainnya yang sudah saya cek untuk diberikan kepada mahasiswa. Saya juga membuat slide presentasi untuk setiap materi yang saya ajarkan. Metode yang kedua adalah diskusi. Pada metode ini, saya akan memberikan topik diskusi yang relevan dengan materi yang dipelajari. Biasanya saya akan menyampaikan topik diskusi di akhir setiap pertemuan untuk didiskusikan secara online maupun offline oleh mahasiswa. Untuk diskusi online, biasanya saya menggunakan menu forum yang ada di e-learning, sehingga mahasiswa bisa langsung mendiskusikan hal yang saya minta dalam e-learning. Sedangkan untuk diskusi offline, saya membagi kelas menjadi 3-5 kelompok dan mendiskusikan materi yang saya sampaikan. Setelah itu, saya meminta mereka untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Saya yakin metode ini dapat membantu mahasiswa untuk melatih kemampuan berpikir kritis dan mengemukakan pendapat, serta bertukar pikiran untuk memecahkan suatu permasalahan. Metode ketiga yang saya gunakan dalam delivery adalah problem-based learning. Pada metode ini, saya meminta mahasiswa secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan aktual. Untuk menemukan masalah aktual, mahasiswa diminta untuk terjun ke lapangan dan menemukan masalah yang terkait dengan materi pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus tersebut dan merancang solusi yang tepat. Metode ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena mahasiswa dapat menghubungkan materi yang didapatkan di kelas dengan permasalahan real yang didapatkan di lapangan. Dalam hal interaction, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan memberikan berbagai pertanyaan dan mengencourage mahasiswa untuk memberikan jawaban terkait dengan isu atau topik yang sedang dibahas, sehingga terjadi komunikasi dua arah dalam kelas. Saat perkuliahan daring, saya menggunakan platform Peer Deck agar perkuliahan menjadi lebih interaktif. Selain itu, saya juga memanfaatkan platform Mentimeter atau Kahoot agar kuis dan evaluasi materi menjadi lebih menarik. Selain itu, saya juga membuat grup WhatsApp di kelas tersebut untuk berdiskusi secara online dengan mahasiswa. Saya juga memanfaatkan e-learning untuk dapat memberikan feedback untuk setiap tugas dan proyek yang dikumpulkan oleh mahasiswa. Berikutnya, untuk asesmen, saya melakukan asesmen menggunakan pembuat penilaian yang telah disampaikan pada awal perkuliahan melalui RPS. Dengan begitu, diharapkan mahasiswa memahami apa saja bentuk komponen penilaian dan bobot untuk masing-masing komponen tersebut. Adapun untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Anak Berkebutuhan Khusus ini, terdapat 4 aspek penilaian. Yang pertama adalah UTS dengan bobot 20%, berikutnya ada UAS dengan bobot 20%, lalu tugas dengan bobot 10%, dan terakhir Project Based Learning dengan bobot 50%. Berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus pada minggu keempat mengenai teori dan pendidikan pada anak dengan gangguan perkembangan, khususnya intelektual disabilitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, Ibu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus ya. Dan hari ini kita akan membahas khusus untuk psikologi dan pendidikan anak dengan disabilitas intelektual. Sebelum kita mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai psikologi dan pendidikan anak dengan disabilitas intelektual. Tapi saya sebelumnya mau review dulu
dari minggu lalu. Minggu lalu kita bahas apa? ASD. ASD itu apa? Autism Spectrum Disorder ya. Nah, dari materi minggu lalu, apa karakteristik anak dengan Autism Spectrum Disorder yang sudah kalian pahami? Yang mau tunjuk tangan? Ya? Komunikasi. Anak ASD mengalami gangguan komunikasi, apa lagi? Berikutnya? Ya, silakan. Gangguan dalam perilaku. Berperilakunya seperti apa? Perilaku yang berulang-ulang. Perilaku berulang-ulang ya, atau stereotypical behavior. Nah, itu sedikit mengenai overview materi minggu lalu terkait dengan anak dengan gangguan Autism Spectrum Disorder. Nah, pada mata kuliah kali ini kalian diharapkan nanti setelah selesai pelajaran kali ini mampu menganalisa konsep pendidikan pada anak dengan gangguan perkembangan, lebih khususnya pada anak yang mengalami disabilitas intelektual. Nah, sekarang saya lanjut ke disabilitas intelektual. Apa yang disebut dengan disabilitas intelektual? Pernah mendengar istilah itu sebelumnya? Gimana karakteristik anak dengan disabilitas intelektual yang kalian temui? Ada yang pernah berinteraksi dengan anak disabilitas intelektual? Pernah? Seperti apa karakteristiknya yang kalian temui? Ya. Ya, anak yang mengalami disabilitas intelektual itu kayak susah untuk mengerjakan atau memahami sesuatu. Susah memahami sesuatu. Ya. Kalau oke, benar, ada yang seperti itu ya. Anak dengan disabilitas intelektual itu kesulitan dalam memahami sesuatu. Gitu. Mungkin butuh waktu yang lebih lama daripada anak tipikal. Gitu. Kalau secara fisik ada nggak bedanya? Ada. Yang mana? Gimana beda secara fisik? Ya? Yang mungkin anak normal yang tes atau sering belajar. Oke, ada juga anak dengan disabilitas intelektual itu yang mengalami yang disebut dengan Down syndrome, ya, yang wajahnya seperti mongoloid, gitu ya, mongolian face gitu. Menurut AMR atau American Association on Mental Retardation, disabilitas intelektual menunjukkan keterbatasan signifikan dan dalam berfungsi baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang terwujud melalui kemampuan adaptif seperti kemampuan mengonsep sesuatu atau konseptual, lalu dalam bersosialisasi, ya, lalu berikutnya dalam hal praktikal, mungkin dalam bina diri dia kesulitan untuk bisa melakukan sesuatu sendiri gitu, butuh waktu lama agar dia belajar mengancingkan baju, agar dia belajar untuk bisa makan sendiri, agar dia belajar untuk misalnya pergi keluar ke warung untuk beli makanan sendiri gitu, misalnya butuh waktu mereka untuk memahami dan mempelajari hal tersebut. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenapa seseorang mengalami intelektual disabilitas. Yang pertama ada faktor eksternal, yang kedua adalah faktor internal. Nah, pada faktor eksternal ini mungkin bisa terjadi karena adanya malnutrisi pada ibu ketika hamil, ya, mungkin kekurangan asam folat atau nutrisi-nutrisi lain yang dibutuhkan oleh seorang ibu ketika dia hamil. Berikutnya kita lanjut ke klasifikasi. Menurut DSM-5, disabilitas intelektual ini dibagi menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama ada mild dengan rentang IQ 55 sampai 70. Berikutnya ada moderate dengan IQ 40 sampai 55. Lalu ada severe 25 sampai 40 dan terakhir profound dengan IQ di bawah 25. Nah, secara umum ya, area-area yang mengalami defisit pada anak dengan intelektual disabilitas itu yang pertama adalah mengenai atensi. Susah untuk memusatkan perhatian. Kesulitan juga karena ini mereka juga mengalami kesulitan dalam belajar, ya, di kelas itu mudah terdistraksi oleh temannya datang terlambat masuk, ya, ngurusin temannya dulu gitu misalnya, atau gurunya lagi ada di papan tulisnya misalnya ada hal-hal yang menarik gitu ya, nah mereka lebih tertarik pada hal itu daripada pelajarannya gitu. Nah, berikutnya adalah daya ingat, masalah working memory. Nah, mereka juga kesulitan untuk mengingat sesuatu, ya, susah untuk merecall pelajaran minggu lalu misalnya gitu ya, atau hal-hal yang baru saja diajarkan, itu harus diulang-ulang berkali-kali untuk anak dengan intelektual disabilitas ini. Berikutnya ada hambatan mental psikologis, kadang merasa rendah diri, terisolasi, dan kurang percaya diri dibandingkan rekan-rekan tipikal. Lalu
itu juga mengalami hambatan dalam melaksanakan fungsi sosial tadi ya, susah bergaul dengan temannya. Tadi karena faktor yang sebelumnya juga ya, karena dia rendah diri tadi, dia merasa tidak nyaman berteman dengan anak tipikal gitu. Komunikasinya juga bermasalah, lalu ada tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Ketika mereka masuk ke sekolah baru, tempat kerja baru, atau pindah rumah aja misalnya, lingkungan sekitar rumahnya berbeda, itu butuh adaptasi yang lebih lama untuk anak dengan intelektual disabilitas ini. Down syndrome itu merupakan salah satu dari karakteristik ya. Ada Down syndrome itu mengalami intelektual disabilitas. Ada juga yang disebut dengan fragile X syndrome. Nah, itu juga biasanya mengalami intelektual disabilitas. Nah, Down syndrome itu bedanya dengan anak intelektual disabilitas yang lain hanya dalam hal fisik, karena dia mengalami gangguan pada kromosom, terutama kromosom 21 tadi gitu. Nah, selebihnya kemampuannya dalam karakteristiknya, klasifikasinya sama dengan intelektual disabilitas yang biasa, yaitu ada yang severe, profound, mild ya, sama. Untuk intervensi pendidikan, anak dengan intelektual disabilitas ini biasanya ditempatkan di SLB C, tapi ada juga yang di sekolah inklusi yang terpadu dan terintegrasi gitu. Nah, untuk pendidikan inklusi sendiri, biasanya mereka digabungkan dengan anak-anak tipikal di kelas yang sama, tapi akan ada penyesuaian dalam hal materi pembelajaran, asesmen yang digunakan, dan juga evaluasi yang digunakan oleh guru. Nah, biasanya mereka juga membutuhkan pengulangan materi gitu ya. Misalnya kalau yang anak reguler pulangnya jam 2, mereka butuh pengulangan lebih gitu ya, lebih lama daripada anak yang reguler. Untuk lebih jelasnya mengenai intervensi ini, saya minta kita melakukan diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok mengenai intervensi pendidikan yang tepat bagi anak intelektual disabilitas dibagi menjadi berdasarkan keparahan levelnya ya, mulai dari mild, moderate, dan severe. Mungkin kita bagi menjadi 3 kelompok besar ya, kelompok membahas mengenai anak dengan intelektual disabilitas mild, lalu kelompok dengan yang membahas mengenai anak intelektual disabilitas moderate dan yang severe. Silakan berbagi kelompok di 3 kelompok besar. Baik, diskusinya sudah selesai. Oke, silakan kepada kelompok mild untuk menyampaikan hasil diskusinya mengenai intervensi pendidikan yang tepat untuk anak dengan intelektual disabilitas golongan yang klasifikasi yang mild. Analisis hasil analisis intervensi pendidikan yang tepat untuk anak intelektual disability tingkat keparahan mild, Bu. Bagi anak intelektual disability mild, isi kurikulumnya sama dengan anak tipikal biasa pada umumnya, Bu. Cuman secara kualitatif sedikit lebih rendah daripada anak-anak normal. Lalu mungkin bisa ditambahkan dengan berbagai latihan keterampilan lainnya, Bu, seperti membatik tadi gitu, Bu. Sekian, Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan membahas intervensi pendidikan, yaitu strategi penyusunan kurikulum bagi anak yang sedang atau moderat. Yang pertama itu isi kurikulumnya itu kuantitas maupun kualitasnya itu sebaiknya itu lebih rendah daripada anak yang tipikal mild. Terus yang kedua, bobot latihannya itu disarankan itu lebih banyak. Oke, terakhir saya rangkum kembali hasil diskusi kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengenai bagaimana intervensi untuk anak intelektual disabilitas ringan atau mild. Di sini disarankan isi kurikulumnya sama dengan anak tipikal ya secara kuantitatif, tapi secara kualitatif mereka sedikit lebih rendah dibandingkan anak-anak dengan anak tipikal gitu. Nah, juga ditambahkan dengan berbagai latihan keterampilan untuk anak dengan intelektual disabilitas ringan. Lalu yang intelektual disabilitas sedang, mereka diberikan kurikulum baik secara kuantitas dan kualitas lebih rendah ya, di bawah dari anak dengan intelektual disabilitas ringan ataupun dengan anak tipikal. Lalu bobot latihannya diperbanyak ya, latihan diperbanyak, diulang-ulang, pengulangan diperbanyak untuk anak dengan intelektual disabilitas moderate.
Nah, berikutnya untuk yang severe, karena dia membutuhkan bantuan orang lain, sehingga kita perlu melatih dia untuk bisa membina diri, ya, mengurus diri sendiri, melatih gerakan-gerakan tertentu. Mungkin dia mengalami gangguan motorik juga gitu, mengenalkan warna, mengenalkan bunyi agar dia bisa berkomunikasi paling tidak dengan sekitarnya. Gitu. Dan juga disarankan adanya terapi integrasi untuk anak yang severe ini. Oke, ada pertanyaan untuk materi hari ini? Cukup. Baik, kalau begitu materi hari ini saya cukupkan. Untuk materi lebih jelasnya dan bahan bacaan sudah saya berikan di e-learning. Dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di WhatsApp atau di forum e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan video pembelajaran mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Semoga dapat memberikan gambaran dalam proses pengajaran yang saya lakukan, khususnya dalam proses pembelajaran di mata kuliah Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan penitia sertifikasi dosen SMART 2024, khususnya Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbudristek Indonesia, Universitas Negeri Padang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa di Departemen Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.